Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus Dewan Masjid Indonesia, pengurus masjid, aktivis masjid, dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, salah satu daya dukung untuk memakmurkan masjid adalah tersedianya perpustakaan masjid. Ada orang bertanya kepada saya, Pak Ustadz, bagaimana perpustakaan harus dikelola dengan sebaik-baiknya? Maka di dalam buku yang saya tulis, Petunjuk Teknis Manajemen Masjid, di sini ada manajemen perpustakaan masjid. Bagaimana mengelola perpustakaan masjid? Yang pertama adalah tetapkan dulu orangnya. Siapa orang yang bertanggung jawab untuk mengelola perpustakaan masjid itu? Yang kedua, siapkan tempatnya, siapkan ruangannya. Di mana perpustakaan masjid itu lokasinya? Apakah mau di ruang peribadatan, hanya menyediakan lemarinya, rak bukunya, atau memang ada ruangan khusus yang disediakan? Bagusnya sih ruangan khusus, sehingga nanti ada kamar khusus yang di situ ada rak buku, ada meja baca, dan seterusnya. Jadi sediakan ruangannya. Lalu yang ketiga, buatkan ketentuannya. Misalnya kalau orang mau pinjam buku, bawa pulang ke rumah, itu berapa hari lamanya, harus dikembalikan nanti pada waktunya. Sehingga semuanya tercatat dengan baik. Kemudian yang keempat, semua buku yang tersedia itu harus distempel dengan stempel masjid, disampul plastik, diberi tanda-tanda kode, diberi kode, misalnya di sini ada nomor registrasi buku yang dimiliki. Nah, kemudian ada pengadaan buku. Pengadaan itu bisa dilakukan dengan cara pertama, pengurus masjid mengumumkan bahwa masjid kita mau buka perpustakaan, karenanya bagi jamaah yang mau membantu dengan cara wakaf buku, nyumbang buku, mungkin ada buku yang sudah nggak dibaca di rumah, silahkan. Masjid membuka kesempatan untuk wakaf buku. Sehingga nanti para jamaah itu akan memberikan buku yang mereka miliki, mungkin ada 1 judul, 2 judul, dan seterusnya. Nah, itu saya yakin banyak. Seandainya setiap orang, setiap jamaah, setiap keluarga itu nyumbang 2 judul buku, masjid kita ini jamaahnya ada 500 rumah, maka akan terhimpun 1000 judul buku. Dan mungkin juga buku itu sama, judulnya sama, tapi nggak apa-apa. Sehingga ada 1000 buku. Nah, selain itu, memang pengurus masjid harus menganggarkan, sehingga setiap bulan harus beli buku baru yang di luar sumbangan. Beli buku. Maka alhamdulillah saya sekarang sudah menulis 66 judul buku, dan ada masjid-masjid yang membeli semua judul buku saya itu untuk dijadikan bagian dari perpustakaan masjid mereka. Nah, begitu. Pengadaan buku itu, jadi ada sumbangan, ada beli. Nah, yang ketujuh, diumumkan. Ada buku itu diumumkan. Misalnya buku itu ada daftar katalognya, dicetak, difotokopi, bagi-bagikan ke jamaah. Inilah buku-buku yang kita punya di perpustakaan masjid, silahkan para jamaah yang mau membaca. Kemudian buku-buku baru diumumkan. Jadi hari Jumat itu ada pengumuman. Di antaranya pengumuman tentang buku baru yang baru dibeli.
Misalnya alhamdulillah pada bulan ini masjid kita sudah membeli tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka. Silahkan para jamaah membacanya. Begitu. Sehingga jamaah itu antusias. Bisa juga yang ke-8 itu adalah layanan antar. Nah, layanan antar. Jadi misalnya jamaah kita cukup memberi informasi melalui WA misalnya, Pak, tolong kami mau pinjam buku judulnya Petunjuk Teknis Manajemen Masjid karya Ustadz Ahmad Yani. Oh iya, silakan nanti kami antar. Nah, itu layanan antar namanya. Sebab jamaah mau baca aja udah bagus, mau pinjam buku udah bagus. Nah, kemudian ada acara khusus biar supaya orang minat ke perpustakaan, minat baca buku. Nah, itu ada acara khusus. Nah, misalnya pengajian membahas dari salah satu buku yang ada. Ya, misalnya saya punya buku Panduan Masuk Surga. Nah, ini bisa dibahas dalam pengajian. Jamaahnya yang membaca buku ini, silakan Pak baca halaman berapa. Nah, nanti minggu depan terus begitu dibahas, dibaca dan dibahas. Itu contoh. Dan ini banyak buku yang bisa dijadikan referensi untuk kegiatan pengajian. Nah, begitu. Bagaimana masjid harus mengelola perpustakaan dengan sebaik-baiknya. Jadi bukan masjid punya lemari buku, ada bukunya di dalam lemari itu, kemudian lemarinya dikunci. Oh dikunci Pak? Kalau nggak dikunci nanti bukunya hilang Pak Ustadz. Nah, itu bukan perpustakaan kalau begitu. Itu namanya pajangan buku. Nah, begitu Pak. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.